Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Amerika Serikat mendadak beri pesan khusus Prabowo terkait presiden terpilih. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang terus mengamati dinamika pemilu 2024 Indonesia. Jubir Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, bahkan mengungkapkan, negaranya sudah mengirimkan pesan kepada Capres sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Kami menyadari bahwa Menteri Subianto memiliki keunggulan yang signifikan, ujar Kirby dalam keterangan resminya pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 lalu. Ia lantas menyinggung perihal hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat ketika Prabowo Subianto menjabat Menhan. Selain itu, Kirby juga menyebut, Presiden Joe Biden mengharapkan keterlibatan pemerintahan baru Indonesia dengan Amerika Serikat, dan untuk memperkuat kerjasama kita dalam kerangka kemitraan strategis, katanya dengan tegas, seperti yang dilaporkan oleh situs resmi Gedung Putih. Namun demikian, Kirby tidak menjelaskan alasan khusus kenapa hingga kini Amerika Serikat belum memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto selain karena penghitungan suara yang masih berjalan. Pada kesempatan tersebut, Kirby juga ditanya tentang reputasi Prabowo yang diduga memiliki catatan negatif terkait hak asasi manusia. Kami selalu memiliki keprihatinan yang serius terhadap perlunya menghormati hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan prinsip-prinsip demokrasi, katanya. Kirby menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Prabowo. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, berdasarkan perhitungan cepat dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming unggul dengan perolehan suara sekitar 57–58%. Saat ini, KPU masih melakukan penghitungan secara bertahap. Mereka dijadwalkan akan mengumumkan hasil resmi pemilihan umum paling lambat pada tanggal 20 Maret. Kabar yang kedua, belum ucapkan selamat, Gedung Putih tiba-tiba kirim pesan ke Prabowo. Gedung Putih berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia yang akan datang. Meski demikian, hingga kini Gedung Putih belum memberikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang berlangsung bulan lalu. Kami ucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Presiden menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru dan memperkuat kerjasama kita dalam kemitraan strategis, kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dalam pengarahan di Gedung Putih pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 yang dilansir dari VOA. Kirby mengatakan pemerintah mengikuti dengan cermat penghitungan suara yang sedang berlangsung. Hasilnya menunjukkan bahwa Prabowo memimpin secara signifikan, dengan hampir 90% suara telah dihitung. Prabowo menguasai hampir 59% dari lebih dari 150 juta suara pada pemilu tanggal 14 Februari. Kami telah menjalin kerjasama yang sangat baik dengannya sejak dia menjadi Menteri Pertahanan, dan jika akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan itu, kata Kirby. Hingga tahun 2020, Prabowo dilarang memasuki Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, namun sejak dia diangkat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo beberapa kali ke Amerika Serikat diundang oleh pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden. Ketika ditanya tentang potensi kemunduran demokrasi di Indonesia, Kirby mengatakan pemerintah tidak akan pernah mundur dari keprihatinan mengenai perlunya hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan semua nilai-nilai lembaga demokrasi. Ia menegaskan bahwa Presiden AS Joe Biden sama sekali tidak akan menghindar dari hal tersebut. Dalam acara Mandiri Investment Forum yang digelar di Jakarta pada Selasa lalu, Prabowo Subianto mengatakan akan dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Insya Allah, saya akan dilantik, jadi Presiden RI, pada tanggal 20 Oktober 2024, ujar Prabowo. Prabowo menyatakan ia yakin transisi pemerintahan mendatang akan berjalan mulus, sebab,
Dia dan timnya dengan jelas selalu mengakui merupakan bagian dari tim Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala negara saat ini. Saya rasa transisi akan sangat mulus karena seperti diketahui dari 3 kandidat, pasangan Capres-Cawapres, tim saya sangat terbuka menyatakan kami adalah bagian dari tim Jokowi, ujarnya. Kami tidak malu. Kabar yang ketiga, tegas, Ahok ogah dipasangkan dengan Anies Baswedan, dia bukan negarawan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya muncul ke publik setelah lama menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok tampil di channel YouTube Mary Riana membicarakan mengenai perkembangan politik terkini di tanah air. Salah satu yang dibahas adalah mengenai bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Masih terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan, Ahok vs Anies atau Ahok dan Anies, tanya Mary Riana. Ahok mengaku tidak tahu namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya bakal bersatu dengan Anies Baswedan. Saya gak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies, ujar dia. Ahok mengatakan, ketika kalah di Pilgub DKI 2017, ia langsung memberi ucapan selamat ke Anies Baswedan, karena baginya, Anies menang atas seizin Tuhan. Namun yang membuat Ahok tidak suka adalah ketika Anies Baswedan pidato saat dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok menganggap pidato Anies saat itu memecah belah bangsa. Tapi yang tidak bisa saya terima ketika Anda menang. Anda pidato memecah belah bangsa bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana, itu sangat memecah belah bangsa, tegas Ahok. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang, karena itu bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan, tutur Ahok. Ahok mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Apalagi kata Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Anda sudah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, MK, waktu Anda ulang tahun DKI. Saya datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu, ucapnya. Terlebih lagi, menurut Ahok, Jokowi merestui Anies maju di Pilgub DKI 2017. Ini terlihat kala Jokowi mengutus Pratikno ke Kertanegara menemui Prabowo Subianto. Lagian Pak Jokowi juga kalau baca kirim Pratikno ke Kertanegara. Pak Jokowi merestui Anies kok karena Pak Jokowi menganggap saya sudah selesai penista agama. Beliau suruh Bu Risma yang maju. Saya mengerti, ujar Ahok. Sebagai informasi, perolehan suara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Provinsi Kalimantan Timur paling signifikan ada di 3 kota, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Sementara, di Kabupaten Pasir yang notabene adalah tempat Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mendulang suara paling besar, justru keok.